Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita sungguh berbahagia, bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kita. Sepanjang malam yang sudah kita lewati, di dalam peristirahatan kita, petiduran kita, Tuhan begitu luar biasa menjaga, memelihara, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sadar akan keterbatasan kita. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, melakukan segala aktivitas kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kita boleh merasakan kebaikan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Sebelum kita belajar merenungkan firman Allah, mendengar firman Allah pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di sorga. Bapa yang kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat pagi hari ini semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu sepanjang malam di dalam peristirahatan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami sebentar akan mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan, menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang siap mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Satu kisah yang sudah sering kali kita dengar, yang sudah sering kali kita pelajari dalam setiap kehidupan kita. Dan kita sudah mengerti, memahami cerita di dalam Lukas 19 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kisah tentang Zakheus. Ada satu hal yang menarik yang bisa kita ambil di dalam pelajaran tentang Zakheus. Injil Lukas 19, kita akan melihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Firman Allah berkata di sana, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus numpang di rumahmu. Ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama di dalam Injil Lukas 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kisah tentang Zakheus. Kita sudah mengerti, kita sudah paham Zakheus adalah pribadi yang luar biasa pada saat itu. Dia memiliki jabatan yang luar biasa. Jabatan yang basah yang sangat mudah menghasilkan uang dalam kehidupannya. Zakheus memiliki jabatan yang luar biasa. Zakheus memiliki kekayaan yang begitu melimpah pada saat itu. Kekayaannya begitu mudah mendekati Zakheus pada saat itu karena jabatan. Dia bisa mempergunakan jabatan yang dia punya, yang melekat dalam hidupnya untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan adalah kekayaan. Begitu mudahnya kekayaan mendekat bagi Zakheus. Begitu mudahnya harta yang diinginkan oleh Zakheus didapatkan oleh Zakheus dalam hidupnya. Karena jabatan. Tapi yang menarik pada saat pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita belajar dalam Injil Lukas 19 ini, ada hal yang menarik dalam kehidupan Zakheus. Ada yang kurang dalam hidup Zakheus. Walaupun dia punya jabatan, walaupun dia memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh Zakheus, adalah sukacita.
Sakeus bisa punya harta. Sakeus bisa memiliki jabatan yang luar biasa pada saat itu. Mendekat apa yang dia inginkan, kekayaan. Tapi sukacita damai sejahtera itu menjauh dari kehidupan Sakeus. Kekayaan mendekat karena jabatan. Tapi sukacita, damai sejahtera itu jauh daripada kehidupan Sakeus. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ada pelajaran yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa ambil di dalam Injil Lukas menjadi pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita pada pagi hari ini. Sakeus punya kekayaan. Sakeus punya jabatan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu. Sakeus tidak memiliki damai sejahtera. Tidak punya sukacita dalam kehidupannya. Ini yang membuat Sakeus ada kegelisahan yang luar biasa pada saat itu. Ternyata apa yang dipunyai oleh Sakeus, kekayaan atau jabatan sekalipun, itu tidak mendatangkan sukacita dalam kehidupan Sakeus. Bahwa apa yang dimiliki oleh Sakeus, kekayaan, jabatan, itu hanya menyenangkan sesaat saja bagi kehidupan Sakeus. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada poin-poin yang bisa kita ambil, yang menjadi pelajaran berharga bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita bisa ambil lewat pembacaan kita dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Poin yang pertama, kekayaan jabatan tidak bisa mendatangkan sukacita dalam hidup ini. Sukacita dari Allah tidak bisa digantikan oleh kekayaan yang kita punya. Tidak bisa digantikan oleh jabatan yang melekat dalam hidup kita. Ini yang dirasakan dan ini yang dialami oleh Sakeus dalam hidupnya. Walaupun pada saat itu Sakeus memiliki harta yang luar biasa. Dia dihormati karena jabatan. Tapi dalam kehidupan Sakeus ada satu hal yang hilang dalam kehidupannya. Yang tidak dia punyai, yang tidak dia miliki adalah sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan lewat pembacaan kita pada pagi hari ini. Poin yang pertama yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil, bahwa jabatan, harta, kekayaan itu tidak dapat mendatangkan sukacita dalam hidup ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar. Jangan sampai kehidupan kita ini seperti apa yang dialami oleh Sakeus. Kita bangga dengan apa yang kita punya. Kita bangga dengan jabatan yang kita miliki. Tapi satu hal yang perlu kita tahu. Semua yang ada dalam dunia ini, baik itu jabatan, baik itu kekayaan, harta yang kita miliki, itu tidak bisa mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Poin yang pertama bisa kita ambil lewat pembacaan kita bahwa harta, kekayaan, jabatan itu tidak dapat mendatangkan sukacita dalam hidup ini. Ini yang dialami dan ini yang dirasakan, yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Poin yang pertama yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Jangan sampai apa yang dialami dan dirasakan oleh Sakeus itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadikan jabatan, kita menjadikan kekayaan, harta yang kita punya itu adalah hal yang luar biasa. Tapi semua yang ada dalam dunia ini tidak bisa mendatangkan sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Poin yang pertama yang bisa kita dapatkan lewat pembacaan kita, bahwa semua yang ada dalam dunia ini, baik kekayaan harta, baik jabatan pangkat, itu tidak bisa mendatangkan sukacita dalam hidup ini. Dan ini yang sudah dirasakan oleh Sakeus. Poin yang kedua yang kita bisa ambil, yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita dalam Injil Lukas 19 yang tadi kita baca. Poin yang kedua, bahwa kekayaan yang kita punya, kekayaan yang ada dalam dunia ini, jabatan, fasilitas, semuanya itu tidak dapat menyelesaikan
masalah, persoalan yang kita hadapi. Poin yang kedua yang bisa kita ambil dalam pembacaan pagi hari ini bahwa semua yang kita punya, jabatan sekalipun, itu tidak dapat menyelesaikan masalah, tidak dapat menyelesaikan persoalan, menyelesaikan kesesakan yang kita alami dalam hidup ini. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Dan ini yang terjadi, yang dialami oleh Zakheus dalam hidupnya. Harta punya, kekayaan miliki, jabatan melekat dalam hidupnya. Tapi semuanya itu tidak dapat menolong kehidupan Zakheus ketika Zakheus ada dalam pergumulan, ketika Zakheus ada dalam persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jangan jadikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu satu-satunya jawaban yang dapat menyelesaikan kehidupan kita. Tapi biarlah kita mau serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Bahwa jabatan, kekayaan, harta yang kita punya itu tidak dapat menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Oleh sebab itu dalam Mazmur 62 ada ayat yang menarik yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca bersama pada pagi hari ini. Mazmur 62 ayat yang ke 11 bagian B, firman Allah berkata di sana, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Semakin bertambah kekayaan yang dia punya, semakin hatinya melekat kepada apa yang dia miliki. Tapi apa yang terjadi? Semua yang dia punya itu tidak dapat menolong kehidupannya, tidak bisa mendatangkan sukacita dalam hidupnya. Oleh sebab itu firman Allah dengan jelas berkata dalam Mazmur 62 ayat 11 bagian B, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Sesuatu yang tidak dapat menolong kehidupan kita, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan sukacita dalam hidup ini, janganlah hati kita melekat padanya. Walaupun itu kekayaan sekalipun, karena semuanya itu tidak bisa mendatangkan sukacita dalam hidup ini. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, siapa dan apa yang bisa menolong kehidupan kita ketika kita dalam kesesakan, yang dapat memberikan sukacita dalam hidup ini? Kalau kita bisa melihat dalam ayat yang kelima, dalam pembacaan pertama dalam Lukas 19 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dengan jelas firman Allah berkata, ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jawaban dalam hidup ini, hanya Yesus yang dapat memberikan sukacita. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan semua persoalan, semua kesesakan yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Kalau kita bisa melihat ayat-ayat terakhir, di dalam ayat yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu, kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena semua orang, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 16, ayat 10, firman Allah berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hanya Yesus jawaban yang pasti dalam hidup Zakheus. Dan ini pun terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam Injil Matius, sebagai ayat yang terakhir kita pada pagi hari ini, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan.
Tuhan akan memberikan sukacita. Karena Tuhan yang bisa memberikan sukacita dalam hidup ini. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, ketika harta kita makin bertambah, janganlah hati kita melekat kepadanya. Karena sesuatu yang tidak dapat menolong kita, yang tidak dapat memberikan sukacita, jangan hati kita melekat kepadanya. Hati kita melekat hanya kepada Yesus yang dapat menolong, yang hanya bisa memberikan sukacita dalam hidup ini. Jawaban yang pasti hanya Yesus. Oleh sebab itu pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki harta kekayaan, jadikan itu adalah hal yang biasa, bukan yang utama dalam hidup ini. Biarlah kita menjadikan Yesus Tuhan kita adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena dialah yang dapat memberikan jalan keluar. Hanya dialah yang dapat memberikan sukacita dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah terima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan, hati kami melekat kepada apa yang kami punya. Hati kami melekat kepada jabatan yang kami punya. Tapi semuanya itu Tuhan terbatas adanya. Tidak dapat menolong kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang dapat memberikan kelegaan, yang dapat memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi semua telinga yang sudah mendengar, berkati yang sudah menerima firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi Bapa dan Ibu Gembala Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa untuk mengembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Seluruh staf pengerja yang ada, bahkan seluruh wadah-wadah yang ada, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa sampai usia lanjut, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam pergumulan yang berat diberikan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebelum umat-umat-Mu akan membuka usaha pekerjaan mereka Tuhan, mari Tuhan Engkau kirimkan berkat-Mu Tuhan. Berikan berkat-Mu yang luar biasa bagi setiap tangan-tangan umat-umat-Mu yang akan bekerja. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh percaya pada pagi hari ini Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Ampuni kesalahan dosa kami. Kami akan sambut hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan berkati kita semua.